Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ferenc Fasabiladina, dengan NIM 2207181 dari Program Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video yang kemarin mengenai setting awal dari Revit. Untuk itu, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, jadi beginilah tampilan awal dari Revit. Sebelum kita mengerjakan sebuah proyek, kita harus men-setting Revit-nya terlebih dahulu. Nah, apa saja hal yang perlu disetting dalam Revit? Untuk itu, langsung saja kita ke videonya. Nah, yang pertama, kita akan memulai membuat proyek. Di sini ada template file seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya. Kita harus mengatur dulu template-nya sesuai dengan gambar yang akan kita kerjakan. Sebenarnya bisa langsung kita cari di browse, cuman bersifat sementara karena untuk proyek kedepannya, ketika kita akan membrowse lagi, settingannya akan hilang. Nah, maka kita harus mengaturnya lewat option, file location. Nah, di sini sudah ada template arsitektur. Nah, kita akan menambahkan template-template lainnya. Seperti lambing, struktur dulu. Struktur. Lalu lambing. Lalu elektrikal. Setelah itu mungkin cukup segitu dulu. Nah, di sini kita bisa mengubah namanya sesuai yang kita inginkan agar mempermudah. Jadi kita struktural, lambing. Mungkin nanti di yang teman-teman akan ada default imperial. Nah, apa bedanya default imperial dengan default metric? Untuk default imperial itu perbedaannya hanya di ukurannya. Kalau imperial itu satuan ukurannya itu inci dan lain-lain. Berbeda dengan metric. Metric menggunakan satuan ukuran seperti meter dan lain-lain. Disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya sudah men-setting ketika gambarnya sudah selesai akan disimpan di file yang mana. Nah, di sini. Saya menyimpannya di project gambar Revit. Nah, teman-teman ini juga bisa diatur di mana kita akan menyimpan family template yang ada di sini. Di sini saya di D. Begitu. Langsung kita klik OK. Nah, selanjutnya karena di sini kita menggunakan template arsitektur, kita akan menambahkan template struktur. Caranya ke file, new, lalu kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Kan ini struktural. Nah, dari logo yang ada di atas ini saja sudah berbeda antara arsitektur dan konstruksi atau struktural. Selanjutnya kita tambahkan juga plumbing. Lalu kita tambahkan elektrikal. Oh ya, saya lupa memasukkan mechanical. Kita coba masukin dulu biar nggak ketinggalan. Location tambah mechanical. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita sudah ada 5 template, yaitu arsitektur, struktur, mechanical, electrical, dan juga plumbing. Lalu kita akan mencari tahu apa perbedaan dari project browser di antara 5 template tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur. Nah, di sini ada lantai, ada plafon, ada elevasi. Nah, kalau ini tampak samping, tampak depan, tampak kiri kanan, ke belakang juga. Selanjutnya, kalau di struktur itu perbedaannya ada di analytical. Nah, seperti ini tuh adalah garis sumbu, di mana kolom dan balok seperti sub kita bisa menghitung dan menganalisis beban serta strukturnya.
Nah, kalau di mechanical ini ada HVAC, itu tata udara. Untuk ke bawahnya bakal sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Kalau di electrical ini ada sama kayak yang sama kayak arsitektur, cuman di sininya ada titik lampu, ada saklar, stop kontak, dan lain-lain. Nah, kalau plumbing bakal sama kayak mechanical. Jadi setiap template dibuat sesuai dengan peruntukannya. Kita akan mencontohkan, misalkan kita akan menggambar balok pada template arsitektur. Kita coba. Nah, ketika ada warning seperti ini, tandanya objek ini tuh ada, cuma tidak terlihat gitu di template arsitektur. Nah, gimana caranya agar terlihat? Kita coba find. Masih belum terlihat. Itu tadi belum itu ya. Kita coba lagi. Nah, kalau tandanya seperti ini tidak akan terlihat. Kita coba lihatnya dari 3D. 3D view 3D. Nah, sebenarnya terlihat, tetapi karena kita memakai template arsitektur, maka dirancang struktur itu tidak terlihat. Begitu. Nah, ketika kita akan menggambar balok, tapi di template arsitektur, nah, baloknya tetap tidak akan ada, dan pemilihan baloknya pun tidak beragam. Hanya satu default. Kalau kita menggambar balok pada template struktur, nah, ini akan terlihat. Lalu, kita bisa memilih balok sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu pula kalau kita menggambar di plumbing, contohnya pipa. Nah, pipa. Kita akan menggambar pipa. Nah, ini akan terlihat. Nah, 3D-nya akan seperti ini. Berbeda jika kita menggambar pipa pada template arsitektur. Nah, akan ada warning seperti ini, artinya tidak akan terlihat. Nah, gimana sih caranya kita ingin menghadirkan objek yang ada pada struktur, tetapi kita menggunakan template arsitektur misalnya. Nah, kita bisa ke load family. Lalu di sini kita bisa pilih objek-objek apa aja yang mau kita masukkan ke dalam template tersebut agar dapat terlihat. Nah, agar template ini lebih bervariatif dan lebih banyak, kita bisa mendownloadnya pada website Autodesk Revit. Begitu teman-teman, mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.